Hey,
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatul hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Ahbab fillah, hadanallahu wa iyyakum alal huda wa taqwa. Jami' As-Saghir nomor hadis 5753, huruf ghain. Huruf ghain tanpa alif lam. Hadis pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghubarul Madinah," debu kota Madinah. Ghubaru artinya debu. Al-Madinati, kota Madinah. Seharusnya isim alam gak boleh beralif lam. Nama tempat atau seseorang tidak boleh beralif lam, karena dia sudah ma'rifah dengan alamiah. Tapi karena Madinah itu artinya kota, kota mana saja, maka untuk menunjukkan itu adalah kotanya Rasulullah, maka diberikanlah dia alif lam. Jadi walaupun Madinah itu adalah nama dari sebuah kota, karena nama kota itu adalah kota. Apa nama kota ini? Kota. Nama kotanya kota. Maka justru nama itu tidak lagi ma'rifah, karena musyarakah dengan makna am, maka diberilah dia alif lam. Al-Madinah. Pernah antum jumpa Al-Makkah? Enggak pernah. Al-Ibrahim? Enggak ada. Al-Muhammad? Enggak ada. Maka apabila ada nama beralif lam itu bukan nama. Apabila ada nama beralif lam, dia bukan nama, tapi dia adalah isim nisbah. Suatu isim, suatu nama yang nisbahkan kepada sesuatu, baik itu kota, baik itu tempat, baik itu kakek, baik itu suku. Al-Bukhari, Rawahul Bukhari, Imamul Bukhari. Bukhari itu bukan nama, tapi dia isim nisbah. Seseorang yang bernisbah ke kota Bukhara. Imamun Nawawi, An-Nawawi bukan nama, karena dia beralif lam. Berarti dia seseorang yang dinisbahkan ke sebuah desa namanya Nawa, dekat dengan kampung saya. Nawa, ya paling ribuan kilometer.
Jadi Al-Madinah itu khusus, kalimat alamiah beralif lam karena alasan tadi. Maka debunya kota Madinah itu syifaul minal juzam, penyembuh dari penyakit kusta. Syifa, penyembuh minal juzami, dari penyakit kusta. Maka tidak sepantasnya seorang muslim ziarah ke Masjid Nabawi, ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam pakai masker. Ya pantas. Tawaf di Ka'bah pakai masker. Masuk masjid pakai masker. Bagaimana kira-kira dengan Masjid Nabawi itu sendiri? Bagaimana kira-kira fadilah dengan makom yang ada di Masjid Nabawi itu? Dan bagaimana kira-kira kelebihan daripada jasad yang terkubur di makom itu? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kotanya saja, bukan kormanya, tapi debu dari kotanya itu bisa menyembuhkan penyakit kusta. Debu kota kita itu bisa menyumbat pernafasan. Tapi debu kotanya Rasulullah, sebelum Rasulullah datang, Madinah tidak ada apa-apanya. Namanya Yathrib, daerah tandus. Penduduknya konflik, wajib perang sekali setahun antar suku, Aus dan Khazraj. Penipuan, tidak ada keadilan, kezaliman. Tapi satu kota yang sudah didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangankan penduduknya, jangankan kormanya, jangankan mudnya, jangankan soknya, bahkan debu-debunya pun itu ada keberkahannya. Debunya itu asbab Nabi. Lalu kenapa si Wahabi ngotot mengganti judul kitab-kitab hadis yang dulu berjudul Ziarah Kubrin Nabi, menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ganti dengan Ziarah Masjidin Nabi? Itu karena akalnya belum sampai ke situ. Dikira masjid itu bernilai karena masjidnya, dikira Madinah bernilai karena Madinahnya. Madinah bernilai karena Nabi yang datang ke situ, karena Rasulullah yang berkubur di situ. Jadi keberkahan sahibul barakah itu datang daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah debu dari kota yang didatangi oleh baginda Rasul, bagaimana kira-kira dengan debu dari sesuatu yang dibawa oleh Nabi? Debu Al-Quran. Bukan berarti suruh hirup debu Al-Quran. Sunnah dan semua ajaran syariat tentu lebih mahal nilainya dari hanya sebatas debu kotanya Nabi. Gubarul Madinah yubri'u minal juzami. Debu kota Madinah menyembuhkan dari penyakit kusta. Gubarul Madinati yudfi'ul juzama. Debu kota Madinah menghapuskan, mematikan penyakit kusta.
yutfi'u, memadamkan, mematikan, judama, penyakit kusta. Gubnul mustarsil, keuntungan yang diambil oleh orang yang memesankan hukumnya haram. Gubnu, keuntungan mustarsil yang diambil oleh orang yang memesankan. Haramun, hukumnya haram, karena di situ terlibat ke dalam jual beli sesuatu yang belum diqabad, sesuatu yang tidak diterima, bahkan tidak bermodal. Dia hanya sekedar buka jasa. Kami melayani semuanya, semua benda, semua bentuk pembelian. Yang dia punya hanya pengalaman, yang dia punya hanya kenalan. Dia kenal sama perusahaan baju, dia kenal sama perusahaan elektronik, dia kenal sama perusahaan pecah belah, kenal semua perusahaan benda-benda. Ketika seseorang memesan, dia berikan harga sekian, sekian, sekian. Kemudian setelah ada kesepakatan harga, uang ditransfer ke rekeningnya. Setelah uang masuk ke rekeningnya, dia hubungi perusahaan. Saya pesan 2 unit mesin fotokopi, 2 unit sepeda motor, 2 unit mobil. Dia beli dengan harga perusahaan. Kemudian dia yang dicantumkan alamat di situ adalah alamat si pembeli. Dia transfer uangnya ke pemilik barang. Barang dikirimkan langsung oleh toko, PT, perusahaan ke pembeli yang membeli sama dia. Jadi status dia hanya sekedar mustarsil, memesanin. Tapi dia dapat untung di situ. Apa hukumnya? Haram. Nah, hukumnya haram. Kecuali dengan cara salam. Dan cara salam, seseorang datang ke kita nggak punya barang, tapi dia katakan ini uang sekian juta rupiah, saya salam kepada kamu pada benda sifatnya ini dan ini. Semua sifat benda disebutkan secara detail, mereknya, tipenya, warnanya, apalagi yang lain-lain, modelnya. Selepas itu dia dikasihlah uang, harga yang disebut dalam akad salam Rasul Mal. Kita terima uang itu. Nah, dengan uang ini kita membeli barang yang dipesan. Kalau sekiranya kita bisa membeli dengan harga lebih murah, sisa daripada uang itu keuntungan. Tapi kalau sekiranya harganya sama dengan harga yang kita berikan, berarti kita tidak punya untung dalam berjual beli. Ini bai' salam, hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena barang yang kita pesan kita ambil dulu. Setelah kita ambil baru kita serahkan kepada si pembeli. Jadi barangnya mampir ke kita. Begitu juga boleh hukumnya kalau sekiranya kita beli dulu dengan uang sendiri. Setelah kita beli dengan uang sendiri, barang kita terima lalu kita jual dengan keuntungan. Itu juga hukumnya boleh.
Itu namanya pedagang bai'us syahadah, menjual beli yang disaksikan, atau bai'ul ain, menjual benda yang nampak. Tapi kalau hanya modal pulsa sedikit, air liur sedikit, pengetahuan sedikit, dia nggak ada urusan sama barang dia sentuh tidak, dia pegang tidak, datang ke rumah juga tidak, dia packing juga tidak, lalu dia dapat keuntungan di situ. Nabi sabdakan, wabnul mustarsil, keuntungan yang didapat oleh si tukang pesan hukumnya haram. Hadis wabnul mustarsil riba, keuntungan yang diambil oleh orang yang memesan itu adalah riba. Ghadwatun fi sabilillah, sepagi di jalan Allah. Aw rauhatun, atau sepetang, sepagi sepetang di jalan Allah. Khairum minad dunya wa ma fiha. Intonasi bayarnya, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apalagi 40 hari. Sepagi saja, ikut 2,5 jam pagi, sepetang diolah 1 jam. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik pada dunia beserta isinya. Apa yang dikatakan pagi? Bahasa pagi menurut bahasa Arab maknanya adalah mulai pada awal siang sampai sebelum tergelincir matahari. Itu pagi menurut Arab. Itu pagi menurut Islam. Sedangkan sore mulai daripada ba'da zuhur sampai akhir siang. Itu sore. Sementara pagi menurut mereka itulah tengah malam. Lewat jam 12 malam itu pagi menurut mereka. Maka kalau ketemu dengan kawan jam 1 malam, ucapannya selamat pagi. Kita kaget, pagi mana ini jam 1? Karena perpindahan tanggal menurut mereka jam 12. Kemudian makna fisabilillah adalah tariqut taqarrub ilaih bi kulli amalin khalis. Itu makna fisabilillah dalam hadis ini. Fisabilillah adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan setiap amal yang ikhlas. Jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal yang ikhlas. Maka tidak khusus maknanya, dan jangan dikhusus-khususkan kepada kelompok tertentu. Maka hadis ini bisa dijadikan motivasi bagi pelajar agama. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Orang keluar belajar agama berarti dia berada di jalan Allah. Kalau pagi hari dia belajar agama sepagi sebentar, itu lebih baik pada dunia beserta isinya. Kemudian kalau ada taklim asar, itu lebih baik pada dunia beserta isinya. Kalau sekiranya ada seorang pedagang berangkat ke pasar, dia berangkat bukan untuk memperkaya diri, tapi memang kebutuhannya yang menuntut dia untuk berangkat. Kalau dia tidak pergi pada hari itu secara adat, dia tidak ada sesuatu yang diberikan kepada keluarga. Berangkatlah dengan niat ikhlas menafkahi keluarga dengan harta yang halal. Maka pedagang itu fisabilillah. Sepagi dia, bahkan sampai sore dia di pasar, itu 2 kali lebih baik pada dunia beserta isinya. Karena bukan sepagi sepetang, tapi dia pagi sampai petang.
Ketiga, ada ahli ekonominya, kalau tujuannya betul untuk syariat. Ketiga, petani, kalau tujuannya betul untuk menafkahi keluarga, bukan untuk menambah kekayaan. Nah, semuanya fisabilillah. Ini menurut penafsiran ulama hadis. Tapi menurut penafsiran kelompok masing-masing, ya dibawalah makna itu ke kelompok masing-masing. Tidak ada masalah, bebas. Bebas, betul. Tapi jangan mengatakan tidak kepada kelompok lain. Nah, kalau mengatakan satu-satunya, itu enggak boleh. Tapi kalau dikatakan belajar di pagi hari lebih baik pada dunia beserta isinya, belajar sesaat di sore hari lebih baik beserta isinya, jola di pagi hari lebih baik beserta dunia beserta isinya, kemudian keliling malam hari lebih baik dunia beserta isinya, tidak ada masalah. Apalagi kalau ditafsirkan mengangkat senjata berperang dengan menegakkan agama Allah di pagi hari jam 7 sampai 8 perang, kemudian dia balik lagi 1 jam saja, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Penafsiran tersebut benar semuanya. Yang tidak benar kalau mengklaim penafsiran itu hanya ada pada gerakannya sendiri atau gerakan masing-masing. Itu yang nggak boleh. Karena ulama menafsirkan begitu, setiap jalan yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amal yang ikhlas. Namun dari sekian amal itu yang paling tinggi derajatnya adalah jihad, angkat senjata. Nah, maka kalau dikatakan jihad, maka enggak boleh ditafsirkan dengan makna umum. Kami jihad dengan partai kami, kami jihad dengan organisasi kami jihad dengan harta kami jihad di pasar untuk anak istri. Itu bukan makna jihad. Kalau jihad itu maknanya sudah khusus, angkat senjata, pedang, panah, berkuda, atau senjata modern pada hari ini. Ghadwatun fi sabilillah, sepagi di jalan Allah. Aw rauhatun, atau sepetang. Sepetang maksudnya sekali petang. Khairun, lebih baik, mimma, dari sesuatu, tala'at alaihi syamsu, terbit di atasnya sesuatu oleh matahari, wa gharabat, dan tenggelam ia matahari. Lebih baik daripada sesuatu yang disinari oleh matahari sampai matahari tenggelam, yaitu dunia beserta isinya. Bahasa lain dari hadis di atas, sesuatu yang disinari oleh matahari sampai matahari tenggelam. Jadi menyampaikan sesuatu yang sama dan bahasa yang berbeda, itu bagian retorika yang dibenarkan oleh Rasulullah. Kita harus bersemangat, giat. Semangat sama giat kan sama saja. Sunnah disampaikan dengan bahasa yang berbeda, karena ada orang mengerti semangat tapi nggak ngerti mana giat. Jangan tutup jidat, atau di jidat mana? Dahi. Maka Al-Quran, bahasa fikih, bahasa hadis itu kadangkala menggunakan ataf bayan. Ataf bayan, mengataf sebuah kalimat kepada kalimat dengan makna yang sama. Nah, di sini juga Nabi mengungkapkan di atas, lebih baik pada dunia beserta isinya
di bawah Nabi ungkapkan dengan bahasa lebih baik pada sesuatu yang disinari oleh matahari sampai matahari tenggelam. Ya, sesuatu yang disinari oleh matahari sampai matahari tenggelam ya dunia ini. Ghurratul Arabi Kinanah. Ghurrah maknanya adalah warna putih yang ada di dahi kuda. Kuda, kemudian di dahinya ada warna putih. Ketika kuda itu datang, maka apa yang antum lihat? Kemana tertuju pandangan mata? Ke warna putih yang ada di dahinya itu. Itu makna dasar ghurrah. Maka makna ghurrah dalam hadis yang lain juga bermakna bekas air wudhu seseorang nanti di akhirat. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, bagaimana engkau mengenali umatmu nanti di mahsyar? Bagaimana kamu mengenali umatmu nanti di akhirat? Nabi bersabda, ghurral muhajjalin. Ghurrah itu muka yang putih karena bekas air wudhu. Faman istata'a falyutil ghurratah. Siapa yang punya kemampuan hendaklah dipanjangkan ghurrahnya. Maka ketika berwuduk basahi sedikit bagian rambut kepala, telinga dan belakang telinga, kemudian di bawah rahang, supaya muka putihnya luas. Putih mukanya luas di akhirat kelak. Itu makna ghurrah. Dan makna ghurrah pada hadis ini adalah sesuatu yang ditimbulkan, suatu makna yang dimaksudkan daripada warna putih yang ada di kuda. Ketika kuda datang, kemudian kita lihat dari sekian kuda yang ada, dari sekian kuda yang menuju kita, ada satu ekor kuda yang putih di dahinya. Pandangan tertuju kepada yang ada putih di dahinya. Kemudian dari kuda yang ada putih di dahinya itu, pandangan tertuju ke mana? Ke warna putihnya. Karena itu yang menonjol. Maka makna ghurrah di sini adalah pemuka. Pemuka Arab. Asraful Arab, orang-orang mulia bangsa Arab. Pemuka masyarakat bangsa Arab itu ada di suku Kinanah. Wa arkanuha Tamimun. Kemudian tiang-tiangnya Arab, tiang-tiang bangsa Arab itu ada di suku Tamim. Jadi keberadaan suku Tamim di tengah bangsa Arab ini sama dengan tiang penyanggah, suku yang membuat Arab berdiri, suku yang membuat Arab tegak dengan kokoh karena keberanian daripada suku Tamim, karena keahlian perang yang ada pada suku Tamim. Maka satu sahabat Nabi Sayyidina Qaqqa At-Tamimi, Sayyidina Abu Bakar sabdakan, Sayyidina Abu Bakar katakan bahasanya Rasulullah pernah bersabda, maaf, Sayyidina Umar katakan, Qaqqa At-Tamimi, Qaqqa bin harus putar lagi filmnya ini.
Sayyidina Qaqqa' At-Tamimi, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, atau kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu satu orang sama kekuatannya dengan, sedangkan khutbahnya, orang intelektualnya, oratornya, bapak proklamasinya, itu dari suku Asad. Itu singa-singa podiumnya. Singa podium belum tentu jadi singa di lapangan. Seperti Sayyidina Hasan bin Sabit. Kalau di syairnya Sayyidina Hasan bisa menakutkan musuh, tapi kalau sudah perang beliau yang takut. Suku Tamim nggak banyak bicara, nggak pandai berbicara, tapi bisa berbuat. Kalau dikatakan libas, langsung dihabisi. Serang, serbu, suku Tamim di depan. Tapi pas memberikan motivasi, memberikan semangat, membakar semangat jihad, itu jangan serahkan kepada suku Tamim, serahkan kepada suku Asad. Wa fursanuha Qaisun. Kemudian pengendara kudanya adalah suku Qais. Itu suku di bangsa Arab terkenal mampu mengendarai kuda secara baik. Bahkan dia bisa mengendarai kuda tidur di atas punggung kuda. Sama dengan anak-anak zaman sekarang, berdiri di atas motor, berdiri lurus, stangnya jauh di bawah, tanpa rem lagi. Nah, itu fursan itu. Nah, pengendara kuda masuk jurang neraka. Ya, dia nggak sholat, nabrak tiang listrik, mati. Fursan. Walillahi ta'ala min ahlil ardi fursan. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala, di penduduk bumi juga ada pengendara kuda. Wa fursanuhu fil ardi Qaisun. Pengendara kudanya Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi adalah suku Qais. Kalau Sumatera Barat, kalau Sumatera Barat dibicarakan mengikuti riwayat hadis ini bagaimana? Hah? Maka judulnya itu adalah makanan. Salah lauknya Minang adalah Pariaman. Kemudian sanjainya Sumatera Barat Bukit Tinggi. Makanan semua isi. Paniaramnya Sumatera Barat. Oh, dekat kayu tanam itu apa? Duriannya Sumatera Barat kayu tanam. Semuanya makanan sama durian, sama buah-buahan. Markesanya Solo. Bengkuangnya Padang. Orang Padang sendiri nggak mau makan. Sementara Arab dibicarakan tentang kekuatannya, ahli berkudanya, oratornya, orang-orang kuatnya, pemuka masyarakatnya. Kita Sumatera Barat dengan makanannya, dia punya wilayah masing-masing dan ciri khas makanan masing-masing. Nah, Ghazwatun fil bahar.
perang dalam laut. Ghazwatun fil bahri, perang dalam laut, artinya perang armada laut. Mithlu asri ghazawat, sama dengan 10 kali perang. Fil barri, di dalam atau di darat. Perang di laut sama dengan 10 kali perang di darat. Walladhi yasdaru, seseorang yang pusing. Fil bahri, di dalam mengarungi lautan. Kal mutasyahhiti, sama dengan orang yang berlumuran. Fi damihi, di dalam darahnya sendiri. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perang di laut. Jadi pasukan armada laut itu dia pusing saja dalam mengarungi lautan sampai muntah, itu sudah sama pahalanya dengan orang yang perang di darat mati terbunuh berlumuran darah. Hadis sahih. Kalaulah sekiranya kedua-duanya itu selamat, yang perang di darat selamat pulang, yang perang di laut selamat pulang, maka pahala yang pulang dari perang laut itu sama 10 kali lipat dari perang darat. Hadis sahih. Ghazwatun fil bahri khairum min asri ghazawat fil barri, sama dengan hadis di atas. Perang di laut lebih baik dari 10 kali perang di darat. Wa man ajazal bahra, ajazal audiyata, dia telah melewati lembah-lembah, kullaha, seluruhnya. Antum mulai berjalan pagi ini ke utara, teruskan perjalanan sampai satu saat ke tempat yang sama di Kota Padang. Jalan ke utara terus sampai lagi di Kota Padang. Berapa lembah yang dia lewati dalam perjalanan itu? Itu bisa ditandingi pahalanya dengan seseorang melintasi satu lautan. Wal ma'idu fihi, orang yang mabuk. Orang yang muntah. Fihi, padanya laut. Kal mutasyahhiti, sama dengan orang yang berlumuran darah, sama dengan orang yang berlumuran fi dami, pada darahnya sendiri. Wuslu yaumil jumu'ah, mandi pada hari Jumat. Wajibun, hukumnya wajib. Ala kulli muhtalimin, atas setiap orang yang sudah baligh. Kembali kepada makna tadi malam. Wajib yang dimaksudkan dalam hadis ini harus ditakwil, dan ulama fikih sepakat mentakwil dengan makna sunat muakkad. Mana yang ditakwil? Ini juga dalil yang menyatakan takwil itu benar adanya dalam Islam. Takwil itu benar adanya dalam syariat.
Wahabi yang tidak terima takwil, hadis Nabi sabdakan mandi Jumat hukumnya wajib terhadap setiap muslim yang balik yang hadir salat Jumat. Wajib. Wajib menurut pemahaman fikih adalah ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Diberi pahala kalau dilaksanakan, berdosa kalau ditinggalkan. Sekarang mazhab mana yang mengatakan mandi Jumat wajib? Kalaulah kalian tidak bisa menerima takwil, artinya mengatakan tidak ada takwil-takwil, maka harus diterima hukum mandi Jumat wajib. Kalaulah dikatakan mandi Jumat wajib, maka Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, belum pernah satu kali enggak mandi Jumat. Jam ngantuk. Ini dah pagi hari. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat Sayyidina Ali baru masuk masjid terlambat, maka Sayyidina Umar katakan, "Wahai rajul, ini hari Jumat kenapa terlambat datang?" Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, "Ini baru saya sadar tadi terdengar azan. Ini Jumat." Kemudian saya datang. Dengar azan, saya wuduk, lalu saya datang. Wudu'u aidan. Karena Sayyidina Umar radhiyallahu an hanya wuduk saja. Sudah terlambat datang, enggak mandi. Kalaulah sekiranya mandi Jumat itu wajib, berarti Sayyidina Ali telah meninggalkan perkara wajib. Maka ulama fikih sepakat menafsirkan wajib itu mana sunat muakkad. Kalau ulama fikih sepakat menafsirkan wajib itu mana sunat muakkad, maka mentakwil berarti disepakati oleh ulama. Yang tidak terima takwil hanya kamu saja, golongan kamu saja. Sehingga gara-gara tidak terima takwil, terjadilah penyesatan akidah dan penyesatan hukum. Ghuslu yaumil jumu'ah wajibun kawujubi ghuslil janabah. Mandi hari Jumat itu wajib sama dengan wajibnya mandi janabah. Mandi hari Jumat hukumnya wajib sama dengan wajibnya mandi janabah. Maknanya mandi Jumat persis seperti melakukan mandi janabah. Berwuduk sebelum mandi, niat mandi Jumat, basahi bagian kanan badan, basahi bagian kiri, kemudian seluruh tubuh harus terkena air. Tidak boleh ada satu bulu pun yang tidak kena air. Nabi bersabda, tahta kulli sya'ratin janabah, di bawah setiap satu lembar bulu itu ada hukum janabah yang harus dihilangkan. Ghuslul qadamaini bil ma'il barid, mencuci dua telapak kaki. Ghuslul qadamaini, mencuci dua telapak kaki, bil ma'il baridi, dengan air dingin. Ba'dal khuruji, setelah keluar, minal hammam, dari kolam renang. Amanun minas sudai,
itu memberikan keamanan dari sakit kepala. Memberikan keamanan dari sakit kepala. Bagi seseorang, karena faktor tertentu, selesai dia berenang, itu menyebabkan pusing, matanya merah, kepala pusing, lalu mengantuk. Bisa-bisa berakhir jadi demam. Nah, bagaimana cara mengatasi supaya lepas mandi, selesai berenang di kolam renang itu tidak pusing? Nabi sabdakan, sebelum dibilas badan, cuci dulu bagian telapak kaki. Keluar di kolam renang, cuci dua telapak kaki dengan air dingin. Air dingin artinya air sejuk, bukan air es. Lepas itu baru dibilas. Amanun minas sudah. Itu aman dari sakit kepala. Dua hadis terakhir. Ghuslul ina'i, mencuci wadah. Wa taharatul fina'i, membersihkan halaman. Yurithanil ghina, menyebabkan dua hal tersebut akan kaya. Yurithani, mewariskan kedua hal itu, menyebabkan dua hal tersebut ghina, akan kaya. Hadis sahih. Selesai makan, cuci nampan. Sampai hari ini belum ada laporan dari keamanan nampan-nampan yang belum dicuci. Orang yang setiap kali makan mencuci peralatannya, Allah akan berikan kepadanya kaya. Orang itu Allah buat jadi orang kaya. Sama membersihkan halaman. Kebersihan halaman, kebersihan peralatan. Hadis sahih. Tapi kalau punya kebiasaan peralatan nggak dicuci, berjamur, keluar belatungnya, kata Allah kamu nggak layak jadi orang kaya. Dia miskin saja. Halaman kotor. Di depan itu halaman santri atau anak-anak yang buat sampah sembarangan. Kalau sekiranya halaman itu mewariskan, kalau dibersihkan mewariskan kekayaan, maka lebih utama lagi di dalam perkarangan, di dalam rumah. Nah, hadis sahih mulai dari hari ini. Yakini hadis ini, karena memang wajib diyakini hadisnya bukan dhaif, sahih. Kemudian antum niatkan selesai makan cuci nampan, cuci peralatan, supaya Allah kabulkan hadis ini dalam hidup kita. Wasiatkum sakaratan, telah menyelimuti akan kalian oleh dua kemabukan. Wasiatkum,
telah menyelimuti akan kalian sakaratan oleh dua mabuk. Sakratu hubbil ais, mabuk mencintai kehidupan. Mabuk mencintai kehidupan. Wahub bil jahli, mabuk mencintai kebodohan. Ketika ada informasi hari ini kita nggak belajar, kayak ada angin segar. Tapi kalau informasinya hari ini nggak jadi berenang, sabak sebeki, kayak ada batu besar yang menimpanya. Itu mana hubbil jahal, cinta kebodohan. Antum bertahan main bola berjam-jam bisa, bermain tidak ada masalah, nggak ada hitungan waktu untuk main. Belajar untuk lihat jam, saya tahu jam dah lewat, tapi kan mulainya lambat. Nggak dosa kok lewat, gratis, nggak perlu tambah biaya. Hubbi jahat, cinta dan kebodohan, bangga dengan kebodohan. Guru hari ini rapat kita nggak belajar, hore. Hubbil jahal, cinta bodoh, bodoh dicintai. Kalau hubbil ais wajar, itu logika, walaupun tidak agamis. Mencintai kehidupan, sibuk menata kehidupan. Fa inda dzalik, maka ketika itu dua hal ini kalau terjadi pada diri seseorang, pada diri umat, la ta'muruna bil ma'ruf, kalian tidak akan mau lagi amar ma'ruf. Minta 3 hari tiap bulan, enggak, mau cari uang. Hubul ais, enggak mau rugi 3 hari. Wala tanhauna 'anil munkar, kalian tidak akan melakukan nahi mungkar. Karena kalau nahi mungkar nanti kurang pemasukannya. Wal qaimuna bil kitabi was sunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran dan hadis, orang-orang yang menegakkan Al-Quran dan hadis, kas-sabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansar, sama dengan para generasi-generasi awal dari muhajirin dan ansar. Ini nilai yang mesti kita raih di akhir zaman ini, supaya Allah gabungkan kita di akhirat kelak dengan generasi pertama umat ini, kalangan muhajirin dan ansar. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Bagaimana caranya? Qaimun, tegakkan Al-Quran dan hadis. Ibda' binafsik summa biman ta'ul. Kita mulai dari diri sendiri, kemudian dengan lingkungan. Menerapkan pengamalan sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup insyaallah.